Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seorang laki-laki datang ke sebuah klinik untuk berobat. Dia mengalami batuk-batuk yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, dia memutuskan ke dokter. Setelah berkonsultasi, dokter menanyakan, apakah dia merokok? Lalu jawab lelaki itu, ia termasuk perokok berat. Tanpa banyak tanya lagi, dokter memberi resep obat dan menyuruhnya kembali minggu depan untuk penanganan yang lebih lanjut. Tibalah waktunya laki-laki ini untuk datang kembali ke dokter. Namun dia masih batuk-batuk, bahkan semakin parah. Walaupun sudah mengonsumsi obat sesuai resep dokter. Sesampainya di dalam ruangan dokter, dokter itu tidak memberi resep obat atau melakukan pemeriksaan. Dia hanya berkata kepada lelaki itu untuk berhenti merokok, maka ia akan sembuh. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hati lelaki itu. Karena penasaran, akhirnya ia bertanya, "Maaf dok, saya mau tanya, mengapa dokter tidak mengatakan hal ini minggu lalu saja saat saya datang ke sini, sehingga hal ini bisa saya lakukan dari minggu lalu?" Lalu sang dokter menjawab dengan santainya, "Karena minggu lalu saya masih merokok juga. Dan setelah saya berhenti, barulah saya bisa mengatakan larangan untuk tidak merokok." Saudaraku, tahukah kita bahwa ajaran sangat mempengaruhi tingkah laku manusia? Ajaran yang baik dan benar memungkinkan membentuk pribadi yang baik. Tetapi ajaran yang salah juga mempunyai kemungkinan peluang besar untuk menciptakan pribadi yang bermasalah. Dalam perikop ini, Paulus memperingatkan Titus agar mengajarkan atau memberitahukan ajaran yang benar dan sehat, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua, memiliki peranan penting dalam memberikan ajaran yang benar, baik, dan sehat. Bukan hanya itu saja, dalam perikop firman Tuhan ini,
Paulus juga memaparkan kewajiban setiap orang untuk melakukan apa yang menjadi ajaran atau nasihat. Dalam artian lain, setiap orang yang mengajarkan atau mengatakan tentang sebuah pengajaran atau nasihat bertanggung jawab untuk melakukannya, menjadi sebuah teladan dan contoh agar hal tersebut tidak menjadi celaan, baik bagi dirinya maupun bagi ajaran yang diajarkannya, terlebih firman Tuhan yang disampaikan. Ajaran sehat yang dimaksud Paulus dalam ayat firman Tuhan ini yaitu membentuk kepribadian Kristiani yang dewasa, kemauan untuk mengajar dan memberi teladan, serta kerelaan untuk diajar dan meneladani, menjadikan ajaran Allah akan dipermuliakan. Hubungan interaktif antara memberi, menerima, ajaran, dan teladan adalah proses yang sangat penting untuk menjadikan orang Kristen bertumbuh menjadi dewasa. Terampil mengajar tetapi tidak memberikan teladan, pada akhirnya hanya akan menjadikan ajaran tersebut menjadi sebuah celaan dan kebohongan. Sebaliknya, memberi teladan tetapi tidak mengajar hanya akan menjadikan teladan menjadi bisu dan tidak mengerti. Saudara, banyak di antara kita yang menasehati dan mengajar, tetapi tidak mau memberi teladan. Seorang ayah menyuruh anaknya untuk setia berdoa, sedangkan dia sendiri tidak suka berdoa. Seorang ibu menasehatkan anak gadisnya untuk menuturkan kata yang baik, tetapi dia sendiri sering marah-marah dan mengatakan hal-hal yang menyakiti hati. Seorang anak terus menuntut orang tuanya menjadi baik, padahal dia sendiri tidak menjadi anak yang baik. Seringkali ajaran dan nasihat yang kita berikan hanyalah sebuah tuntutan dan bukan teladan hidup, sehingga pada akhirnya ajaran tersebut menjadi sebuah kebohongan dan celaan semata. Saudara, apakah perbedaan yang harus nyata antara orang Kristen dengan yang tidak percaya? Tentu saja banyak perbedaannya, tetapi satu hal yang paling terlihat adalah menyangkut kehidupannya, baik pemikiran, perkataan, dan perilaku. Marilah kita sama-sama merenungkan hal ini. Biarlah hidup kita betul-betul memancarkan kehidupan seorang Kristen. Biarlah setiap ajaran firman Tuhan yang kita ucapkan nyata dan hidup dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ajaran kita tidak dicela oleh orang lain. Tugas kita adalah untuk memberitakan Injil, bukan hanya sekedar membuat seseorang menjadi Kristen, tetapi juga diikuti dengan berbagai pembinaan melalui ajaran yang sehat dan benar, serta teladan hidup yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Maka, pada akhirnya, orang-orang Kristen mempunyai perbedaan yang berarti dengan orang-orang lainnya yang dapat dilihat melalui cara hidupnya, cara berpikirnya, dan cara bicaranya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih untuk ajaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Bapa, ajarlah kami hidup sebagai orang Kristen yang memiliki teladan hidup yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mempermuliakan nama-Mu dan tidak menjadi celaan bagi orang-orang yang melihat kami. Apabila di antara kami masih saja hidup dalam dosa dan hidup dalam saling membenci dan menjatuhkan, serta tidak menjadi teladan yang baik, ampuni
dan ubahkanlah kehidupan kami, agar kami boleh betul-betul disebut sebagai seorang Kristen yang dapat diteladani. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.